Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat siang, Shalom. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya langsung saja untuk memasuki dalam firman Tuhan, di mana hari ini adalah pengulangan daripada bulan ketiga atau bulan Maret. Minggu depan otomatis pengulangan dari bulan keempat, ya, yang saya kasih judul hidup dalam janji Allah dan berjalan dalam kebenarannya. Tadi ada pertanyaan di pagi hari tadi, semoga bisa, yang sana juga boleh dibantu klik. Ya, kalau semua janji Allah sudah digenapi dalam Kristus, mengapa kadang kita merasa seolah janji itu belum nyata dalam kehidupan kita? Jawabannya tadi sama, already but not yet. Janji itu sudah digenapi, tetapi realisasinya masih dalam proses iman dan ketaatan. Already di sini dikatakan bahwa janji Allah itu sudah digenapi, boleh dibantu klik lagi, di dalam Kristus. Di 2 Korintus dikatakan bahwa dibantu klik lagi, oke. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itu sebabnya oleh karena Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi semua sudah ada di dalam Kristus Yesus. Boleh dibantu klik lagi, kurang nyaman saya akhirnya ya. Ya, tidak ada lagi janji yang masih menunggu untuk ditepati. Karena secara posisi rohani kita sudah menerima semua janji itu. Kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan, kita sudah diangkat menjadi anak Allah, bahkan kita menerima warisan rohani. Dan secara teologis, status rohani kita, janji Allah itu sudah kita miliki. Yang percaya katakan amin. Boleh bantu klik lagi? Langsung saja, boleh double klik. Ya, not yet. Di sini dikatakan secara rohani janji itu sudah menjadi milik kita, tetapi pengalaman sehari-hari kita masih berada dalam proses pemulihan yang Tuhan kerjakan. Sehingga pada saat waktunya Tuhan kita akan dipenuhkan. Jadi janji itu sudah ada, tapi secara penggenapan nanti tunggu waktunya Tuhan ya. Kita sudah diselamatkan, tapi kita masih nunggu penebusan tubuh, itu yang ada di Roma. Terus ada kita diberi damai sejahtera, tapi dalam dunia ini kita masih berjuang melawan kekhawatiran, melawan penderitaan, dan kita bisa menikmati mengalami berkat Allah dalam kehidupan sehari-hari melalui iman yang taat dan hubungan yang hidup dengan Allah kita. Saya katakan tadi pagi bahwa memang berkat Allah tidak bergantung dengan posisi kita. Tidak bergantung dengan apa yang kita lakukan. Berkat Allah itu sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya, semua berkat itu sudah diterima oleh yang percaya. Amin. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena secara aktif kita percaya, tapi kita sudah dipilih, ditetapkan untuk menjadi anak Allah, sehingga dari iman itu kita percaya kepada Dia. Tapi dari semua yang Bapak Ibu dengar tadi ini, kita perlu yang namanya iman dan ketaatan. Bukan supaya saya menerima janji, tapi supaya saya belajar menghidupi janji yang Allah sudah berikan kepada kita. Jadi kita masih terus dalam posisi untuk berjalan melalui iman dan ketaatan untuk menerima penggenapan secara penuh janji Allah dalam kehidupan kita. Ya, tadi saya katakan boleh bantu klik. Nggak bisa ini ya. Semoga bisa ya. Hidup dalam janji Allah memberi kekuatan supaya kita berjalan dalam jalan yang benar di hari-hari yang sulit. Jadi Bapak Ibu, jika kita bisa melewati hari-hari yang sulit dan tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan, itu bukan karena hebat kita, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Janji Allah bukan sekedar perlindungan fisik saja, tetapi pernyataan iman bahwa kehadiran Allah menjamin arah hidup kita supaya tetap benar di dalam Tuhan. Jadi kita itu sebenarnya itu nggak bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan kalau nggak Allah sendiri yang terus menarik kita, kalau nggak anugerah Allah sendiri yang terus membawa kita untuk hidup dalam kebenarannya. Hidup dalam janji Allah berarti melangkah dengan keyakinan akan penyertaan dan kuasanya, bahkan di tengah ketidakpastian.
Ya, banyak orang yang tidak pasti. Sekarang siapa yang bisa menjamin, Bapak Ibu? Saya mendengar beberapa orang karyawan berkata, saya belum tentu Pak bisa bekerja sampai akhir karena nggak tahu sekarang perusahaan kami, perusahaan yang saya di mana saya bekerja ini bisa lanjut apa tidak. Semua hal itu tidak pasti, tapi ingat, janji Allah itu membuat kita melangkah dengan yakin. Bukan karena posisi kita dalam dunia ini, apa yang kelihatan, tetapi kita yakin bahwa penyertaan dan kuasanya itu sempurna di tengah hal yang tidak pasti. Amin Bapak Ibu. Ya, hidup dalam janji Allah berarti menukar ketakutan dengan kepercayaan, menukar keraguan dengan apa? Kepastian bahwa penyertaan itu lebih besar. Saya pernah katakan kebaikan Allah itu melebihi hidup kita. Bukan kebaikan Allah itu pasti berhenti saat kita dalam keadaan yang benar. Nah, kebaikan Allah, penyertaan Allah itu lebih besar dari semua yang pernah kita pikirkan. Oleh karena itu tukar ketakutan kita dengan kepercayaan dan tukar keraguan kita dengan kepastian di dalam Allah. Amin. Ketika kita hidup dalam janji Allah, fokus kita bukan lagi apa yang kita takuti, tapi fokus kita berjalan dengan siapa. Saya tidak takut, saya tidak khawatir sebab Allah beserta dengan saya. Yang setuju katakan amin. Penyertaan Allah itu juga memberi jaminan arah. Bukan jaminan kemudahan. Mungkin kita akan melewati masa-masa yang sulit, kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Tapi ingat arah yang benar sesuai dengan kebenaran Allah akan diberikan kepada kita yang mengalami janji Allah. Hidup orang percaya ada di bawah tatanan ilahi. Semua sudah dirancangkan oleh Allah yang terbaik untuk kita dengan maksud untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hidup dalam janji Allah berarti percaya pada kedaulatan Allah dalam setiap proses hidup kita. Ada masa orang berkata manusia itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, itu manusia. Berkata seperti itu, tapi saya yakin setiap keadaan apapun yang kita alami, Tuhan bersama dengan kita. Kedaulatannya itu sempurna, Dia menjagai kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Janji Allah itu bukan jaminan hidup tanpa masalah, tapi kepastian bahwa Allah akan memakainya untuk tujuan yang kekal. Janji Allah bukan hanya menyelamatkan orang yang dipilih dan dikasihinya, namun juga menjadikan mereka apa Bapak Ibu? Serupa dengan Kristus. Makanya kita harus tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kebenaran itu harus tinggal dalam hidup kita. Kita nggak bisa berjalan dengan kebenaran Tuhan kalau kebenaran itu nggak pernah tinggal. Makanya kebenaran itu adalah tinggal dalam hidup kita dan kita menghidupi kebenaran itu setiap hari. Janji Allah itu meneguhkan dan menuntun kita ke tujuan yang kekal. Bukan tujuan sementara dalam dunia ini, tapi tujuan kita adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Janji Allah bukan sekedar perlindungan, tapi proses pembentukan karakter menuju kemuliaan kekal. Amin Bapak Ibu. Jadi saat kita mulai bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, kita mulai berubah watak kita, karakter kita yang gak baik, bukan berarti itu adalah sebuah usaha kita, tapi ingat kan kita kalau di sini itu semua karena janji Allah yang kita hidup di dalamnya dan setiap proses yang kita sedang lewati atau jalani itu membentuk karakter kita supaya serupa dengan Tuhan. Firman Allah bukan hanya sekedar informasi namun sebagai sebuah petunjuk atau navigasi dalam perjalanan hidup. Ya, orang Kristen itu manual booknya itu firman Tuhan dan main booknya, buku utamanya itu ya firman Tuhan. Bukan yang lain, kita bisa baca buku yang lain. Tetapi kompas hidup kita, jiwa kita adalah firman Allah. Apalagi dunia udah gelap Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Udah gak bener, karena kegelapan sudah mulai merajalela. Berkali-kali saya ingatkan ya kita ya, ingat Indonesia ini kaya raya minta ampun loh. Seharusnya kita gak punya utang, bahkan kita bisa ngutangi bangsa-bangsa. Tapi karena korupsi ada di mana-mana, makanya Indonesia ini utangnya nggak selesai-selesai, iya kan? Salah satu pemain pajak yang ngemplang pajak itu sudah kuadriliun, sudah berapa ribu, berapa juta triliun itu dia ngemplang pajak itu. Itu buat beli cilok itu seluruh dunia ambruk itu Bapak Ibu. Ya,
Kita percaya bahwa di dalam gelapnya dunia orang-orang melakukan hal yang tidak baik, firman Allah menjadi kompas dalam hidup kita. Firman Allah menjadi arahan hidup dan dasar keputusan kita. Karena kebenaran bukan sekedar pengetahuan, melainkan jalan hidup yang setiap hari harus menuntun kita. Tidak ada lagi yang bisa menuntun kita di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Hanya firman Tuhan yang bisa menuntun kita. Orang yang hidup dalam janji Allah tidak berjalan dengan mata jasmani saja, tetapi hatinya, imannya diterangi dengan firman Tuhan. Yang terakhir, berjalan dalam kebenaran adalah buah dari proses penetapan menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang yang baru, ibadah kedua yang baru. Ada pertanyaan, janji Tuhan sudah digenapi di dalam Yesus Kristus, amin. Tapi kenapa masih ada orang percaya yang hidup seolah belum memiliki janji itu? Dia hidupnya seakan-akan jauh dari Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, seakan-akan belum menikmati janji itu. Saya makin kesini itu makin mengerti dan makin percaya bahwa hidup saya itu aman di dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Saya juga yakin percaya bahwa pekerjaan Bapak Ibu itu pasti aman di dalam tangan Tuhan. Saya juga yakin percaya keluarga kita aman di dalam tangan Tuhan. Kenapa? Bukan karena kita percaya kepada Dia, tapi karena Dia yang menjamin. Sebelum kita percaya, Dia sudah menjamin kita. Loh itu loh. Jadi Allah punya inisiatif terlebih dahulu. Sehingga dengan kasih-Nya kita mulai sadar. Oh iya ya, betapa luas kasih Allah akan hidup kita. Kita mulai sadar bahwa saya harus tetap berusaha dalam kehidupan ini percaya kepada Dia. Karena saya sudah memiliki janji-janji yang Allah sudah genapkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya ada orang pernah berkata, hanya Yesus cukup bagi kita. Oh, saya ulangi lagi, hanya Yesus cukup bagi kita. Kenapa? Karena semua ada di dalam Dia. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Nah, sekarang ada hidup dalam janji Allah. Saya ambil dari 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Bapak Ibu bisa tolong bacakan untuk saya. 2, 3. Aku Semoga firman Tuhan yang kedua ini makin meneguhkan posisi Bapak Ibu tentang hidup dalam janji Allah. Paulus mengatakan seperti ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sisi yang lain, Paulus itu tahu bahwa sebagai manusia biasa dia itu lemah, rentan. Kenapa dia tulis seperti ini? Ini jawabannya. Orang yang berpegang pada Allah tidak dibiarkan jatuh. Karena iman sejati dijaga oleh kekuatan Allah itu sendiri. Masih ingat khotbah saya di hari Kamis? Mazmur pasal 37. Orang benar tidak akan dibiarkan jatuh bahkan sampai tergeletak. Mungkin kita pernah khawatir akan hidup kita. Kita pernah takut akan hidup kita. Mungkin kita pernah menjauh daripada Tuhan. Ingat, kasih-Nya itu selalu menjangkau kita. Kasih-Nya itu selalu ada untuk kita, bahkan kasih-Nya itu selalu menopang kita. Amin. Aku telah mengakhiri, Aku telah memelihara iman. Ini karena kekuatan Allah yang menjaga orang yang dikasihinya. 1 Petrus dikatakan, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada akhir zaman. Jadi nanti Bapak Ibu saat ada akhir zaman, kita tidak dibiarkan disiksa, kita tidak dibiarkan menikmati akhir zaman. Kita tidak akan ditinggalkan di akhir zaman yang penuh dengan kehancuran. Kita diangkat, kita diselamatkan. Amin.
Nah itu dia, ini iman kita. Kita yakin bahwa kita pasti diselamatkan, amin. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena apa? Kasih Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Luar biasa loh. Nah kalau keselamatan aja dia sudah jamin, apalagi selama hidup ini. Makanya Paulus berkata, aku sudah mengakhiri semuanya dan aku sampai memelihara iman. Ingat, kalau kita bisa memelihara iman, bukan karena hebat kita, tapi itu karena semua pertolongan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan, kita aja jebol. Kalau kekuatan pribadi kita nggak bisa lepas dari keterikatan kita nggak bisa lari dari dosa. Banyak orang berkata, jadilah seperti Yusuf. Kalau ada istri Potifar langsung lari. Nggak semudah itu teorinya. Saat ada mulai dosa menggoda, saat ada mulai hal-hal yang menurut daging kita enak menggoda, kita nggak bisa lari seperti yang Yusuf lakukan. Benar nggak kira-kira Bapak Ibu? Namun kalau kita bisa menghindar dari itu, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Allah. Roh Kudus yang dalam kita tuh mendorong. Kebenaran firman Tuhan yang memenuhi hidup kita tuh mendorong kita, memampukan kita untuk menghindar bahkan tidak melakukan dosa itu. Dan itu butuh perjuangan. Iman kita ini, hidup kita ini berjuang. Dan Tuhan tahu dalam perjuangan kita itu banyak gagalnya. Makanya dia cover dengan kekuatannya. Saya bisa, saya mampu, saya bisa sampai akhir karena kekuatan Tuhan. Janji Allah memampukan kita untuk bertahan. Bukan dengan kekuatan sendiri, namun dengan kasih dan anugerahnya. Amin. Wow. Jadi jalani hidup ini, lakukan yang terbaik, tapi percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan. Wah enak Bapak Ibu, kerja enak, sekolah enak, dalam kehidupan kita pasti akan nyaman. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan sudah menyelesaikan semua perkara untuk kita. Jalani saja yang terbaik. Jika sampai nanti kita selesai dalam dunia ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, hidup dalam janji Allah setelah memelihara iman. Paulus mengatakan akan mendapat mahkota kebenaran. Bukan hanya Paulus yang mendapatkan mahkota kebenaran, tapi juga kepada semua orang yang apa Bapak Ibu? Merindukan kedatangannya. Jadi Paulus memberikan sebuah statement dan kita dengar hari ini, yaitu penghargaan yang kekal diberikan kepada yang setia. Sekali lagi, kita bisa setia bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Jadi makanya saya makin hari makin mikir, wow, kenapa sampai sekarang saya bisa berdiri melayani? Kenapa Bapak Ibu sampai detik ini masih beriman kepada Tuhan? Kenapa kayak Mbok Tun yang sudah tua masih bisa beribadah? Bukan karena kekuatannya, tapi karena kesetiaan Tuhan, karena kekuatan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang menopang kehidupan kita. Dan kalau kita mati, luar biasanya apa? Dikasih mahkota. Ya Tuhan, ini bonusnya ini udah berlipat-lipat. Kalau Bapak Ibu beli sesuatu, transaksi sesuatu kepada orang yang dikenal, kayak saya ini kalau beli rujak ya Bapak Ibu ya di sebelah itu, ya di Mendalan itu, kalau saya sama istri beli rujak karena dulu kayak saudara gitu dengan kami itu kalau banyak orang, kami baru datang, kami nggak punya nomornya, kami baru datang, ngomong apa sayang? Oh iya, punya sampean sih di WA mang ya, sama duduk sebentar ya, ini mau selesai. Loh, padahal kami itu loh ya nggak pesen. Ya, sudah dapat lebih awal, dikasih lebih banyak, bayarnya paling murah. Iki bonusnya akeh. Seneng nggak kira-kira datang lagi Bapak Ibu? Seneng. Bayangin Tuhan loh. Dia sudah pilih kita, tetapkan kita, tebus kita, benarkan kita, berkati kita, dikasih bonus mati. Mahkota kebenaran dan kehidupan. Wow. Enggak ada yang seperti ini kecuali di dalam Yesus Kristus. Porek. Mahkota kebenaran menandakan apa ya? Pengakuan
Allah atas iman yang teruji. Tadi saya katakan diuji. Di mana perjuangan dan penderitaan menjadi bagian dari proses pemurnian menuju kemuliaan. Kita kan berjuang. Allah itu tahu kita lemah. Contohnya, masih ingat Nabi Elia Bapak Ibu? Yang habis berperang melawan berapa ratus Baal itu. Setelah diancam oleh ratu, sebel. Sebel. Diancam tok, memang Ratu Isabel itu wis cuatnya minta ampun, catpol itu wis. Makanya sampai nabi yang sekelas Elia aja diancam, kamu akan aku bunuh. Lari terbirit-birit. Sampai Nabi Elias di satu tempat, dia kepingin apa Bapak Ibu? Bunuh diri. Nabi Elia sekelas itu habis membabat habis Nabi Baal. Gara-gara diancam Nabi Isabel, langsung lemas, langsung mau bunuh diri, gak usah makan, gak usah minum. Tuhan kirim makanan dan minuman. Tuhan tahu manusia itu lemah. Hebat bikin mujizat, hebat bikin perkara yang luar biasa. Tapi dasarnya itu lemah. Tapi Tuhan juga tahu perjuangan orang-orang yang dikasihinya. Makanya orang-orang yang dikasihinya ini diberikan kekuatan. Amin. Dan kalau sudah selesai dalam kehidupan di dunia, dihargai dengan mahkota kehidupan dan mahkota kebenaran. Sudah kurang apa Tuhan kita itu? Ya, kita nggak pernah rugi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Wah, untungnya itu plus wis. Bonus itu banyak pol lele. Ya, waduh. Banyak pol lele. Itu hidup dalam janji Allah. Nah, supaya kita tetap berada dalam janji Allah, maka selama dalam dunia ini, seperti saya katakan di awal tadi, kita harus tetap melangkah dalam iman dan ketaatan. Kita harus berada dalam kebenaran. Bagaimana caranya? Kebenaran itu harus ada di dalam hidup kita. Ya, yang terakhir, poin yang terakhir, berjalan dalam kebenarannya. Saya ambil di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Tolong dibacakan 2, 3. Percayalah dan jangan bersandar. Akuilah dia, maka ia akan meluruskan jalanmu. Berjalan dalam kebenaran Tuhan, di sini saya ambil, jangan berjalan dengan pengertian sendiri. Jangan berjalan dengan pengalaman sendiri. Berjalanlah percaya dengan Tuhan. Segenap hati, bukan separuh-separuh. Dan mengakui dia, melibatkan Tuhan di dalam apa Bapak Ibu? Pekerjaan saja, sekolah saja, keluarga saja, akui Tuhan apa? Dalam seluruh total dalam kehidupan kita. Nah, itu artinya berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kita tenggelam di dalam Tuhan. Sudah, Bapak Ibu pernah mandi, pernah renang di laut? Pernah ya pasti ya. Kalau renang di Telaga Sewu nggak ada ombaknya. Mungkin nanti Mas Eko bikin ombak baru mungkin, bung gitu ya. Kayak di Amerika itu ada kolam gede itu dikasih ombak kayak laut itu ya. Dan dihitung berapa magnitudonya dan lain-lain, wah keren itu ya. Ya balik lagi, mana tadi? Laut. Oke, saya pernah sama Nono waktu di Bali kita ke laut ya. Mandi di laut Bapak Ibu, saya ajarin dia untuk mencoba berenang bukan ngikuti arus tapi melawan arus yang pendek aja, nggak sampai ke sana ya. Dan lumayan kalau kita berenang untuk melawan arus itu kita lumayan capek sekali. Tapi kalau kita kena arus yang gede, gelombang yang gede, kita nggak bisa melawan, kita hanya ikut saja. Sama dengan Tuhan. Kalau kita tenggelam di dalam Tuhan, kita nggak bisa melawan, tapi kita hanya mengikuti apa maunya Tuhan. Aku mau dibawa kemana, yaitu aku ikut. Bukan lagunya The Armada loh ya. Mau dibawa kemana, enggak. Tapi kita mengikuti Tuhan, kita mengakui dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena kebenaran Allah akan dinyatakan ketika otoritas Tuhan ditempatkan pada posisi yang utama. Sudah. Jadi kita melihat, berpikir, bertindak, berperasaan, semua dalam koridor kacamata kebenarannya Allah.
Dan otoritas Tuhan saat ditempatkan di posisi yang utama, itu akan dinyatakan kepada setiap kita. Jadi berjalan dalam kebenaran Tuhan itu seperti itu Bapak Ibu. Tidak selamanya saya bisa menentukan hidup saya sendiri, karena kalau saya menentukan, ujung-ujungnya itu pasti dosa. Bahkan saya berani berkata dalam pelayanan pun bisa, sangat bisa menimbulkan dosa. Betul nggak kira-kira ya? Wah, kepingin dikagumi orang, kepingin supaya orang bilang bagus, pinter, hebat, ganteng, cantik dan lain sebagainya. Wah, ini bisa bahaya Bapak Ibu. Tapi kalau kita kembalikan lagi, kebenaran Allah harus dinyatakan dalam kehidupan kita, ya udah pakai kacamatanya Tuhan, bukan kacamatanya kita. Dan kita tetap berjalan dalam kebenaran yang Tuhan tentukan. Bagaimana caranya? Tadi balik lagi, kebenaran itu harus ada, tinggal dalam hati kita. Makanya ada ayat di perjanjian yang baru, saya diingatkan ya. Di perjanjian baru dikatakan, hukum itu sudah bukan hukum tertulis, tapi hukum itu tertulis dalam apa? Loh, hati. Kenapa? Karena ada waktunya nanti semua tulisan itu akan hilang dan habis, tapi hatilah yang menuntun. Enggak tiap hari kita bawa Alkitab kemana-mana. Meskipun handphone kita ada Alkitabnya dan enggak tiap hari kita pencet. Enggak tiap jalan juga kita baca firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, itu justru menuntun kita untuk terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin. Karena kebenaran Allah menjadi dasar lahirnya iman sejati yang menuntun bukan hanya untuk percaya, melainkan juga hidup dalam apa? Penyerahan total, dalam ketenangan, dalam ketaatan kepada kehendaknya. Ya, makanya Bapak Ibu kalau melihat orang yang imannya bertumbuh, imannya dewasa dalam Tuhan, ini orang tenang. Kenapa? Karena dia tahu yang pegang kendali itu Allah yang maha kuasa. Allah di atas segala ilah. Ini luar biasa. Kita gimana? Kita menyembah dia tapi kita kadang gak menyerah total. Kita kadang gak percaya total. Kita masih, bagaimana kalau itu seperti ini? Bagaimana kalau ini seperti itu? Sekarang belajar percaya kepada dia. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Berjalanlah karena Tuhan yang pegang kendali atas semua. Bukan berjalan sesuai dengan kehendak kita, namun berjalan percaya dan bersandar kepada Tuhan saja. Akui Tuhan dalam semua, seluruh hidup. Saya ulangi yang terakhir ini, pemain musik bisa masuk. Akuilah Tuhan dalam seluruh hidup. Ini kalimat sangat bagus. Saya ulangi lagi ya. Akuilah dia, akuilah Tuhan. Dalam apa? Seluruh. Waduh, total sudah. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari yang paling sederhana sampai paling ruwet. Dari paling yang mungkin kita bisa kerjakan sampai hal yang mustahil kita kerjakan. Dari yang sekarang kita jalani sampai beberapa waktu ke depan, masa depan yang tidak kita tahu. Serahkan hidup kita seluruhnya, maka Tuhan akan membimbing, meluruskan jalan kita. Supaya kita berjalan dalam kebenarannya, bukan berjalan dengan kehendak sendiri. Saya berharap firman Tuhan di ibadah yang kedua ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ingatkan kembali bahwa hidup dalam janji Allah, kita sudah hidup dengan Kristus, hidup dengan iman percaya kepada Dia, dan kita harus tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan bagaimana caranya? Kebenaran itu harus apa? Tinggal dalam kita. Karena itulah yang akan menuntun kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita.